Bagaimana jika suatu saat Anda diminta untuk memaparkan materi di depan audiens yang begitu banyak dan tiba-tiba Anda blank? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urfa Alana Benatara, mahasiswa D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program kelas 503, nomor absen 18. Di sini, saya akan membagikan sedikit tips dan triks mengenai public speaking. Silahkan disimak. Saya akan menjelaskan tips dan triks mengenai public speaking, khususnya untuk mengatasi kurang kepercayaan diri dan blank saat menyampaikan sesuatu. Dua hal tersebut sangatlah berkaitan. Mengapa? Karena kurang percaya diri dapat menyebabkan kita grogi. Akibatnya, saat kita menyampaikan sesuatu atau berbicara sesuatu, kita terbata-bata karena kita terlalu menghafal materi yang ingin kita sampaikan. Sehingga saat satu saja materi kita terlupakan, maka yang akan terjadi, materi-materi yang sudah kita siapkan akan bertabrakan, tidak sinkron, sehingga yang kita sampaikan menjadi kacau. Nah, beberapa tips dan trik dari saya akan saya jelaskan di video ini. Tips yang pertama, yaitu biarkan pikiran kita rileks sebelum berbicara. Gugup atau grogi saat berbicara, terutama di depan umum, adalah hal yang lumrah. Namun, jangan sampai kegugupan tersebut yang akan membuat kita malu di kemudian hari, karena orang-orang akan mengingat apa yang kita lakukan saat berbicara di depan umum, terutama hal yang memalukan. Nah, bagaimana sih agar kita rileks? Yaitu dengan cara menarik nafas, kemudian menghembuskan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan waktu yang singkat sebelum kita tampil ke depan atau ke panggung untuk menyampaikan sesuatu. Selain mengatur pernafasan, kegugupan juga dapat diatasi dengan berdiam diri sejenak, lalu merenungkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita merenungkan apa yang ingin kita sampaikan, kita kosongkan pikiran dan mengisi pikiran kita terkait materi-materi yang ingin kita sampaikan. Lalu kita dapat melangkah ke depan, melangkah ke panggung untuk menyampaikan yang ingin kita sampaikan dengan rileks, tenang, dan tentunya kita dapat membawa suasana menjadi lebih kondusif. Tips yang kedua, yaitu jangan palingkan pandangan Anda selain kepada audiens atau kita sering sebut dengan eye contact. Nah, pentingnya eye contact ini bertujuan untuk menekankan dan menegaskan apa yang ingin kita sampaikan itu tertuju untuk atau kepada audiens dan lawan yang kita ajak bicara. Nah, saat kita berbicara namun tidak menatap audiens atau lawan yang kita ajak bicara, tentunya mereka akan kebingungan. Sebenarnya orang yang sedang berbicara ini ingin berbicara kepada siapa? Kenapa justru memalingkan mukanya? Nah, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul ketika kita tidak menatap audiens atau menatap lawan bicara kita. Nah, kalau kita tidak berani menatap mata lawan bicara kita, kita bisa menatap di dahi maupun hidung. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesan bahwa kita sedang berbicara dengan Anda loh, bahwa saya sedang menyampaikan sesuatu kepada Anda loh, sehingga audiens atau orang yang kita ajak bicara tersebut memahami, oh orang ini sedang berbicara kepada kita. Jadi kita harus menyimak apa yang dibicarakannya. Nah, itu adalah mengapa pentingnya eye contact atau menjaga pandangan kita saat berbicara. Tidak baik terlalu sering untuk menatap teks ataupun biasanya MC-MC tersebut memiliki suatu kertas yang dipegang untuk panduan acara.
Boleh sesekali, namun jangan sering-sering karena hal tersebut akan mengganggu fokus jalannya acara. Yang ketiga adalah jangan terburu-buru saat berbicara. Intonasi suara, nada suara, serta kecepatan kita berbicara itu sangatlah penting. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, janganlah terlalu terburu-buru. Hal tersebut tidak elok dan tidak etis jika didengarkan oleh audiens. Kesannya kita sedang diburu-buru waktu, padahal tidak. Nah, maka dari itu, ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau berbicara kepada seseorang, itu jangan terburu-buru. Kita harus mengatur intonasi suara kita, mana yang harus ditegaskan dan mana yang harus santai. Jadi sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus menguasai materi yang ingin kita sampaikan dan menguasai audiens seperti apa yang kita ajak bicara. Jika acaranya formal, informal maupun semi formal, kita harus memutuskan seperti apa pembawaan kita. Jika intonasi suara kita terlalu cepat, maka apa yang ingin kita sampaikan tidak dapat diterima dengan lengkap atau jelas oleh para audiens maupun lawan yang kita ajak berbicara. Nah, maka dari itu, intonasi suara juga sangat penting dalam public speaking. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu fokus. Fokus di sini adalah fokus terhadap tujuan yang ingin kita sampaikan kepada audiens maupun lawan yang kita ajak bicara. Nah, memiliki rasa percaya diri terlalu tinggi juga tidak baik, karena kita dapat kehilangan fokus, jadi kita berbicara tanpa arah. Nah, untuk mengatasinya, sebelum melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, kita harus melatih fokus kita, yaitu hilangkan semua pikiran, relax, dan masukkan materi-materi dalam pikiran kita. Jadi, saat di atas panggung atau di hadapan orang-orang, tujuan kita hanya satu, yaitu menyampaikan materi kita kepada orang tersebut, bukan hal yang lain. Maka dari itu, fokus merupakan hal yang terpenting dalam materi public speaking. Nah, di penghujung video ini dapat saya simpulkan terhadap 4 faktor yang dapat membantu kita untuk meningkatkan skill kita dalam public speaking. Yang pertama adalah relax, yang kedua eye contact, dan yang ketiga adalah intonasi suara, dan yang keempat adalah fokus terhadap tujuan atau hal yang ingin kita sampaikan. Nah, semoga beberapa tips dari saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu.